Saatnya merujuk, mengenali batasan, dan melakukan referral profesional. Bismillahirrohmanirrohim. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap termasuk dalam membantu siswa, kita melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Mengenali batas kemampuan dan kapan harus meminta bantuan ahli adalah bagian dari ketakwaan dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang senantiasa berdedikasi. Sepanjang pelatihan ini, kita telah bersama-sama menggali berbagai cara bagaimana guru dapat berperan lebih dalam mendampingi siswa, mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan bimbingan dasar, membantu mengatasi masalah belajar, hingga mendukung pengembangan potensi diri mereka. Niat baik dan semangat untuk membantu ini adalah modal yang sangat berharga. Namun, ada satu hal yang harus senantiasa kita ingat dan menjadi pegangan utama. Peran guru sebagai konselor dasar memiliki batasan yang jelas. Mengetahui kapan kita harus berhenti pada batas kemampuan kita, dan kapan saatnya untuk merujuk atau mengalih tangankan kasus siswa kepada pihak yang lebih kompeten. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor profesional, atau bahkan ahli lain adalah sebuah tanda profesionalisme, kebijaksanaan, dan kepedulian yang sesungguhnya terhadap kesejahteraan peserta didik. Mengapa kita perlu menegaskan kembali batasan kompetensi ini? Sebagai guru mata pelajaran atau wali kelas, peran konseling yang dapat kita lakukan bersifat dasar dan merupakan pertolongan awal. Kita memberikan dukungan emosional, mendengarkan, memberikan informasi umum, dan memfasilitasi pemecahan masalah untuk kasus-kasus yang ringan. Kita tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan diagnosis psikologis, memberikan terapi, atau menangani masalah-masalah yang sangat kompleks, kronis, melibatkan trauma berat, atau mengindikasikan adanya gangguan psikologis yang serius. Memaksakan diri menangani masalah di luar kompetensi kita justru berisiko. Pertama, ini bisa memperburuk kondisi siswa atau menunda mereka mendapatkan bantuan yang sesungguhnya mereka butuhkan dari ahlinya. Kedua, ini berkaitan dengan profesionalisme dan etika profesi kita sebagai guru. Lalu, kapan kita harus memutuskan bahwa seorang siswa perlu dirujuk? Ada beberapa kriteria penting yang bisa menjadi panduan. Perhatikan intensitas dan durasi masalah. Jika masalah yang dialami siswa sangat intens, misalnya kesedihan yang sangat mendalam, atau kemarahan yang meledak-ledak dan sering, atau masalah tersebut berlangsung lama tanpa ada perbaikan signifikan, meskipun kita sudah mencoba memberikan bantuan awal, ini adalah sinyal kuat untuk rujukan. Lihat kompleksitas masalahnya. Jika masalah melibatkan banyak faktor yang saling terkait, ada dugaan kuat adanya masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan berat, atau ada indikasi trauma, ini adalah ranah yang membutuhkan penanganan ahli. Perhatikan dampak signifikan pada fungsi sehari-hari siswa jika masalah tersebut sangat mengganggu kemampuan siswa untuk belajar, berkonsentrasi, berinteraksi sosial, atau melakukan aktivitas sehari-hari lainnya, seperti penurunan prestasi drastis atau penarikan diri yang ekstrem. Yang paling krusial, jika ada risiko bahaya, ini termasuk risiko terhadap diri sendiri. Misalnya, siswa menyuarakan niat bunuh diri atau melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Ini adalah kondisi darurat yang harus segera dirujuk dan ditangani secara serius. Begitu juga jika ada risiko siswa akan membahayakan orang lain, atau ada dugaan kuat siswa menjadi korban atau pelaku kekerasan, pelecehan, atau perundungan berat. Pertimbangkan juga keterbatasan sumber daya atau keahlian kita sendiri. Jika kita merasa sudah mencoba berbagai cara namun tidak berhasil, atau masalah tersebut membutuhkan asesmen dan intervensi psikologis khusus, akui keterbatasan kita. Terkadang, permintaan datang dari siswa itu sendiri, atau dari orang tuanya yang merasa membutuhkan bantuan ahli. Dan terakhir, jika masalahnya melibatkan aspek hukum atau medis yang jelas di luar kewenangan kita, bagaimana langkah-langkah melakukan rujukan atau referral yang etis dan efektif? Merujuk siswa bukanlah melempar tanggung jawab, melainkan sebuah proses kolaboratif untuk memastikan siswa mendapatkan bantuan terbaik. Lakukan observasi dan dokumentasi awal yang cermat. Catatan faktual mengenai perilaku atau masalah siswa akan menjadi informasi berharga bagi guru BK. Jika memungkinkan, konsultasikan dulu secara internal dengan guru BK atau konselor di sekolah
Untuk mendapatkan perspektif dan saran mengenai langkah rujukan yang tepat, berbicaralah dengan siswa secara pribadi dan empatik. Jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan nada yang suportif mengapa Anda merasa ia mungkin memerlukan bantuan lebih lanjut dari guru BK atau ahli lain. Fokus pada manfaat yang bisa ia dapatkan. Dan hindari kesan bahwa ia bermasalah parah. Hargai perasaannya, mungkin ia butuh waktu untuk menerima. Libatkan orang tua atau wali, terutama untuk masalah yang serius, atau jika siswa masih di bawah umur. Tentunya dengan memperhatikan kebijakan sekolah dan sensitivitas kasus. Sampaikan pengamatan Anda secara objektif dan ajak mereka bekerja sama. Berikan informasi yang relevan dan faktual kepada pihak rujukan secara profesional dan jaga kerahasiaannya. Selama proses rujukan dan setelahnya, tetap berikan dukungan kepada siswa di kelas. Tunjukkan bahwa Anda tetap peduli. Dan yang tak kalah penting, jalin kolaborasi berkelanjutan dengan guru BK atau konselor. Guru mata pelajaran atau wali kelas dan guru BK adalah mitra. Saling berbagi informasi dan merancang program dukungan bersama akan sangat bermanfaat bagi siswa. Bapak dan Ibu guru yang mulia, menjadi teacher as counselor adalah sebuah peran yang membutuhkan keseimbangan antara kepedulian yang besar dan kesadaran akan batas profesional. Dengan memahami kapan dan bagaimana melakukan rujukan, kita tidak hanya melindungi siswa, tetapi juga menjaga integritas profesi kita. Ini adalah akhir dari materi inti pelatihan kita. Semoga seluruh rangkaian modul yang telah Bapak atau Ibu ikuti dapat memberikan bekal yang kuat dan inspirasi yang berkelanjutan. Ingatlah, setiap sentuhan positif dan bimbingan yang tulus dari Bapak atau Ibu dapat mengubah jalan hidup seorang siswa. Teruslah belajar, teruslah peduli, dan teruslah menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dengan hati. Terima kasih atas dedikasi dan partisipasi luar biasa Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.